pagi, permisi izin memperkenalkan diri. Nama saya Valencia Laurenciadi, kelas 12 IPA 1, absen 10. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kebudayaan Kota Manado, Sulawesi Utara. Kota Manado merupakan ibu kota dari Provinsi Sulawesi Utara. Kota Manado ini terletak di bagian timur Laut Jazirah, Sulawesi Utara, dengan posisi geografisnya yaitu 124 derajat 40 menit sampai 124 derajat 54 menit bujur timur dan 1 derajat 30 menit sampai 1 derajat 40 menit lintang utara. Kota Manado ini terletak di Teluk Manado yang dikelilingi oleh pegunungan. Kota Manado ini memiliki 11 kecamatan dan 87 desa maupun kelurahan. Kota Manado ini memiliki jumlah penduduk yaitu 408.354 jiwa berdasarkan sensus penduduk 2010. Hal ini menjadikan Manado menjadi kota terbesar kedua di Sulawesi setelah Makassar. Sistem mata pencaharian hidup masyarakat Kota Manado bergerak di bidang perikanan, pertanian, peternakan, maupun kerajinan. Namun, banyak juga dari masyarakat Manado yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, pengusaha, dan karyawan. Ada juga yang berprofesi sebagai anggota dari TNI maupun Polri, buruh, dan juga supir. Sistem pengetahuan masyarakat Manado terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yang berkaitan dengan fauna, di mana hal ini berkaitan dengan tanda-tanda bumi, burung, maupun tanda-tanda melihat binatang. Hal ini menjadikan tanda baik maupun buruk bagi orang yang mendengar maupun melihatnya. Yang kedua berkaitan dengan flora. Hal ini berkaitan dengan makanan dan minuman, kebutuhan pengobatan, batas lahan, asal-usul, dan juga kepentingan bahan bangunan. Untuk yang ketiga berkaitan dengan tubuh manusia. Hal ini berkaitan dengan perbuatan, terutama larangan, dapat juga berupa mimpi. Sistem pengetahuan masyarakat Manado tentang alam. Ketika mereka melihat bintang, maka artinya mereka sudah boleh menanam. Ketika mereka melihat awan yang berpetak-petak di langit, ini menjadi tanda bahwa di laut itu banyak ikan. Kemudian yang ketiga, ketika mereka melihat segerombolan lebah yang terbang dari utara ke selatan, ini menandakan bahwa akan terjadi musim kemarau yang sangat panjang. Yang keempat, jika mereka melihat angin ribut, hujan deras, dan banjir, ini menjadi pertanda bahwa telah terjadi sesuatu yang melanggar norma kesusilaan. Untuk sistem pengetahuan tentang waktu, masyarakat Manado melihat matahari dan mendengar ayam berkokok. Ketika matahari terbit, maka menunjukkan pukul 6 pagi. Ketika matahari berada tepat di atas kepala, maka menunjukkan pukul 12 siang. Ketika matahari masuk maupun terbenam, menunjukkan pukul 6 sore. Ketika mereka mendengar ayam berkokok di tengah malam, maka menunjukkan pukul 12 malam. Ketika mereka mendengar ayam berkokok selanjutnya, maka menunjukkan bahwa hari itu akan siang, yaitu pada saat itu merupakan pukul 3 pagi. Kemudian jika mereka mendengar ayam berkokok terus-menerus, hal ini menandakan bahwa hari sudah akan pagi. Sistem teknologi atau perlengkapan hidup masyarakat Manado ini berupa alat-alat produksi. Alat-alat produksi ini merupakan alat-alat produksi dari berbagai bidang, seperti alat produksi dari rumah tangga yang terbuat dari tanah liat, tempurung, kayu maupun bambu. Selain itu, alat-alat produksi ini juga ada di berbagai bidang seperti pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, serta distribusi ataupun transportasi. Contoh dari alat-alat pada bidang pertanian yaitu seperti pajeko, sisir, pacul, sekop, sabit. Kemudian untuk bidang perikanan seperti perahu, perahu motor, soma, panah. Yang kemudian ada juga di bidang peternakan seperti sangkar ayam itik, makanan kuda, kandang kuda. Dan juga ada yang di bidang kerajinan seperti pemintal tali, penjahit, pisau. Selain itu, juga ada di bidang distribusi maupun transportasi. Hal ini terbagi menjadi 2, yaitu transportasi darat dan transportasi laut. Transportasi darat dapat berupa bendi, sepeda motor, taksi. Kemudian untuk yang di daerah laut ada motor tempel, kapal motor, dan juga perahu. Kota Manado memiliki jumlah penduduk yang kebanyakan menganut agama Kristen, yaitu kira-kira 90%. 7% masyarakat Manado menganut agama Islam dan 3% masyarakat Manado menganut agama Buddha. Selain itu, masyarakat Manado juga percaya kepada dewa-dewa
yang menghuni alam seperti opo empung atau Tuhan, opo nenek moyang, opo kerabat, dan makhluk-makhluk penghuni gunung, sungai, mata air, dan lain sebagainya. Selain itu ada juga kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus yang masih dipercaya oleh masyarakat Manado. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Manado dalam berkomunikasi sehari-hari yaitu bahasa Manado atau disebut juga dengan bahasa Minahasa. Bahasa Manado ini tidak jauh berbeda dengan bahasa Indonesia. Banyak kata-kata dari bahasa Manado yang sama dengan bahasa Indonesia. Hal ini dikarenakan bahasa Manado hanya digunakan untuk berkomunikasi secara lisan dan tidak ada standar penulisan yang telah disahkan. Perbedaan mendasar antara bahasa Manado dan bahasa Indonesia adalah bahasa Manado merupakan bahasa yang berasal dari serapan bahasa Belanda dan bahasa Portugis. Selain itu, ada juga kata-kata dari bahasa Manado yang berbeda dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari di Jawa. Seperti kata kita berarti yaitu saya dan orang lain. Sedangkan dengan bahasa Manado, kita itu berarti saya. Sejak zaman dahulu, Manado tidak terdapat kerajaan. Namun yang ada yaitu walian. Walian adalah pemimpin agama serta dukun. Kemudian ada juga tonaas, yaitu orang keras atau ahli di bidang pertanian. Ada juga teterusan, yaitu panglima perang, dan ada juga potuasan, yaitu penasehat. Sistem kemasyarakatan Manado ini terdiri atas awu atau tarana, yaitu keluarga patih yang terdiri atas orang tua dan anak-anak mereka, baik anak kandung maupun anak angkat. Kemudian hasil dari perkawinan ini terbentuklah keluarga besar yang meliputi beberapa bangsal. Perkawinan antar tarana ini membentuk kompleks yang lebih luas lagi yang menciptakan adanya kompleks bangsal. Dalam satu kesatuan, kompleks ini disebut roong atau wanua. Sistem organisasi sosial Manado yaitu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, wanua. Wanua ini adalah sebutan untuk desa, anak desa, dan kompleks desa di daerah Manado. Kemudian pola tinggal masyarakat Manado yaitu menetap. Kemudian kelompok rumahnya ini memiliki bentuk memanjang mengikuti jalan. Dan selanjutnya bentuk rumah dari masyarakat Manado sendiri ini pun disesuaikan dengan status sosialnya masing-masing. Dan yang terakhir, bahwa jalan raya merupakan urat nadi desa di Manado. Manado memiliki beraneka ragam kesenian. Yang pertama yaitu Mapalus. Mapalus ini adalah gotong royong, merupakan warisan nenek moyang orang Manado. Yang kedua yaitu rumah panggung. Rumah panggung merupakan tempat kediaman para anggota rumah tangga masyarakat Manado. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengucapan syukur. Pengucapan syukur ini menyampaikan doa atau mantra untuk memuji kebesaran dan kekuasaan dewa. Pengucapan syukur ini dilakukan dengan menari dan menyanyikan lagu dengan syair mengagungkan dewa. Selanjutnya, tari maengket. Tari maengket adalah tari kesenian asal Manado. Tari ini merupakan tari yang dipergunakan untuk menonton rakyat. Selanjutnya ada tari kabasaran atau disebut juga dengan tari cakalele. Tari ini merupakan tari kesenian masyarakat Manado, di mana tari ini biasanya ditampilkan di acara-acara tertentu seperti penyambutan tamu dan juga pagelaran seni. Selain itu, Manado juga memiliki kesenian di bagian seni musik. Ada 3 alat musik yang terkenal di Manado, yaitu yang pertama musik kulintang, di mana kulintang ini terbuat dari kayu. Pada awalnya, kulintang ini terbuat dari kayu hunut. Untuk seiring dengan perkembangan zaman, kulintang ini terbuat dari kayu kelor dan kayu cempaka. Selanjutnya ada juga alat musik tiup bambu, di mana alat musik tiup bambu ini diciptakan oleh seorang petani. Alat musik ini biasanya digunakan untuk menghibur setelah seharian bekerja. Biasanya alat musik ini dimainkan saat malam setelah makan. Dan yang terakhir yaitu alat musik bia. Alat musik bia ini adalah alat musik yang terbentuk dari kerang ataupun keong yang ada di laut. Penduduk Batu, Minahasa Utara ini
membuat alat musik ini, dan alat musik ini dijadikan salah satu seni musik tradisional Manado dan yang dapat menambah kekayaan kesenian Manado. Selain Manado memiliki kesenian yang beraneka ragam, Manado juga memiliki makanan khas yang sangat lezat. Tentunya, yang pertama yaitu debu-debu. Debu-debu adalah sabay yang dicampur dengan tomat segar dan bawang merah yang menimbulkan kesan yang pedas namun menyegarkan. Dan selanjutnya adalah sambal roa. Sambal roa adalah sambal yang terbuat dari ikan roa yang diasap yang kemudian dicampurkan dengan cabai dan sehingga menimbulkan cita rasa yang gurih. Selanjutnya ada yang ketiga, ada bubur tinutuan. Tinutuan ini adalah bubur khas Manado, di mana dalam bubur ini terdapat sayur-sayuran dan juga labu. Selanjutnya yang keempat yaitu ada ayam tuturuga. Ayam tuturuga ini sejenis ayam opor namun dimasak dengan rempah-rempah khas Manado. Selanjutnya ada juga papare. Papare ini adalah olahan makanan yang terbuat dari berbahan dasar ikan tongkol. Namun penyajian makanan ini adalah sangat unik, di mana ikan tongkolnya dibungkus dengan menggunakan pare yang kemudian cara pengolahannya dengan digoreng. Makanan yang selanjutnya yaitu leper tart. Leper tart ini adalah makanan pencuci mulut, di mana makanan ini sangat lezat karena terbuat dari kelapa, keju, susu, kismis, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada gehu. Gehu ini adalah makanan khas Manado, di mana terbuat dari buah-buahan, biasanya buah pepaya, namun bisa juga dicampurkan dengan buah nanas dan buah timun. Kemudian dicampurkan dengan air, cuka, lemon, jahe, gula, dan garam. Sekian pembahasan tentang kebudayaan yang ada di daerah Manado. Terima kasih.